Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nggak upload video guys. Kali ini ingin coba ini aja sih, kayak sharing untuk wilayah Palembang. Dan ini juga ngerekamnya mendadak sih guys, karena ada hal yang menarik. Mungkin teman-teman belum pernah lihat checkpoint untuk pemeriksaan COVID-19 di wilayah Palembang. Nah, kebetulan pas pada saat saya lewat sedang ada checkpoint titik di mana lokasi dilakukan di kilometer 9 Sukarame, lebih tepatnya deket loket Damri, bis Damri teman-teman. Makanya kondisi sedang macet, sedang menunggu antrian checkpoint di titik Sukarame teman-teman. Karena di sini terutama di arah kota sama sih seperti kota-kota yang lainnya, pemeriksaannya cukup ketat, yang dimana mungkin teman-teman udah tahu ya peraturan-peraturan checkpoint PSBB apa saja yang harus ditaati dan harus dilakukan. Yang pastinya dalam satu mobil nggak boleh rame-rame atau nggak boleh bersebelahan, minimal satu mobil, satu di depan, dua di belakang dengan jarak agak terpisah, sebelah kiri dan sebelah kanan, dan satu atau dua di belakang dengan jarak juga terpisah di langkah satu baris teman-teman. Dan untuk yang berboncengan, setahu saya, seingat saya itu harus dalam satu alamat rumah dengan nomor rumah yang sama, RT RW yang sama, yang pasti satu tempat tinggal teman-teman ya, yaitu seperti suami istri atau bisa bapak, orang tua, anak, segala macam lah kurang lebih ya. Mungkin teman-teman banyak udah tahu sih, cuma sekedar mengkilas lanjut lagi teman-teman. Kondisi sedang macet karena menunggu antrian PSBB yang mungkin teman-teman akan lihat. Kita harus terus dukung apa yang udah dilakukan pemerintah, walaupun teman-teman mungkin ada yang pro ada yang kontra, tapi ini untuk kebaikan masing-masing. Walaupun saya juga ada yang pro dan ada yang kontra terhadap kebijakan pemerintah untuk melakukan poin PSBB, karena kenapa, ada hal yang mungkin nggak bisa saya ceritakan, ada hal yang mungkin oknum-oknum yang melanggar juga teman-teman, karena dijadikan sesuatu kurang lebih penyogokan ya. Itu ingat oknum teman ya, bukan pemerintahnya. Saya nggak bilang pemerintah, tapi oknum-oknum yang melakukan itu secara yang saya dengar sih teman-teman. Jadi sekali lagi saya ingatkan, bukan dari pemerintahnya tapi oknumnya yang memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu untuk mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut. Oh salah teman-teman, rupanya sedang perbaikan jalan. Biasanya sih sering dilakukan checkpoint di sini, cuman saya kira ada pelaksanaan checkpoint lagi teman-teman, rupanya ada perbaikan jalan. Isi macet. Oh ya teman-teman, saya nggak pakai ini ya, pakai mic recorder. Jadi mungkin suaranya mohon maaf bagi yang mungkin nggak kedengeran atau segala macamnya. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa dengar. Macet minta ampun. Oh ya, mungkin di sini. Oh ini untuk ini teman-teman, perbaikan jalan untuk di sini kan sering hujan, banjir teman-teman ya. Jadi sering tergenang airnya, jadi banjir. Kalau udah hujan deras bisa sampai lumayan sampai selutut kaki teman-teman. Jadi kasihan, sering banyak mobil dan motor mogok. Jadi mungkin sedang lagi diperbaikin untuk dibikin untuk supaya nggak banjir lah kayak gitu. Jadi mohon maaf, rupanya bukan PSBB. Karena kenapa? Selama saya lewat biasanya kalau macet seperti itu sedang ada checkpoint pemeriksaan untuk PSBB teman-teman. Ya mungkin itu aja teman-teman video dari saya, karena saya udah lama nggak upload video.
Karena kenapa? Karena sibuk mengurusi si kecil yang baru masuk 2 bulan lebih sedikit. Jadi nggak kehandle, dan saya juga melakukan bisnis usaha kecil-kecilan untuk tambah-tambahan gaya, karena kan saya nggak kerja lagi. Salah satunya ya untuk sehari-hari, untuk kebutuhan si kecil juga teman-teman. Ya alhamdulillah bisa ada tambah-tambahan dan ada penghasilan dari situ. Nah, untuk info mungkin saya akan bahas sedikit teman-teman nanti di video selanjutnya. Penghasilan saya dari mana walaupun saya nggak bekerja lagi, mungkin untuk sekedar motivasi teman-teman, untuk sekedar membangun jiwa teman-teman yang mungkin kena PHK atau kena pemberhentian oleh perusahaan gara-gara wabah COVID-19, pengurangan karyawan ya, dan teman-teman terkena dampaknya. Nah, nanti saya akan share bagaimana teman-teman bisa mencari uang atau mencari penghasilan di luar dari kerja, dan teman-teman bisa fokuskan. Tapi intinya kita nggak bisa langsung mencapai apa ya yang diharapkan teman-teman. Misalnya teman-teman minta berapa, nggak langsung situ, karena ada poin-poin dan ada proses yang akan teman-teman lalui dari hal kecil bertahap dan hingga menjadi sesuatu yang besar. Ya seperti pepatah yang bilang, kecil-kecil menjadi bukit atau mungkin bisa menjadi gunung. Ya begitu juga hal kita lakukan. Yang penting kita perlu sabar, perlu konsentrasi, bukan konsentrasi deh, perlu nah saya lupa teman-teman. Yang pasti perlu bersabar lah, perlu dikonsenkan, perlu difokuskan salah satunya. Dan jangan mengeluh, jangan memikirkan terlebih dahulu untung, karena lebih baik teman-teman memperluas jaringan pasar, memperluas jaringan teman-teman, baru nanti hal terakhir memikirkan untung. Karena kalau teman-teman udah memikirkan untung terlebih dahulu, tetapi prosesnya penyebaran distribusinya teman-teman nggak ada, ya sama aja bohong teman-teman. Boleh salah satunya teman-teman mematok harga dengan harga mahal dalam suatu produk tertentu, tetapi tiba-tiba orang cuma hanya membeli sekali, ya mungkin paling kenceng 2 kali, nggak beli lagi ke teman-teman. Karena kenapa? Ya pasti seorang akan melakukan perbandingan atau perbedaan harga dengan penjual lainnya. Jadi jangan sekali lagi saya bilang, jangan pernah di awal memikirkan untung terlebih dahulu, tapi pikirlah dulu bagaimana teman-teman bisa memperluas jaringan. Untung kecil nggak masalah teman-teman. Salah satu contohnya, misalnya teman-teman cuma mengambil untung ya, misalnya ini, saya ngambil ilustrasi aja sih. Teman-teman mengambil untung 5.000 misalnya per item atau per pieces, lebih murah daripada yang lain jual. Tetapi misalnya teman-teman udah punya jaringan, misalnya 10 orang ngambil, nggak usah muluk-muluk, satu orang ngambil satu item aja dengan untung 5.000 dikali 10 udah 50 teman-teman. Daripada teman-teman mengambil untung 10.000 tetapi jaringan teman-teman cuman 2-3 ya, itu oke, mungkin 5 lah, sama 50.000. Tapi kondisi kedepannya teman-teman ya bakal nggak ada order lagi, dan sama aja bohong. Tapi kalau teman-teman ngambil terkecil yang lain, pembeli teman-teman insya Allah bakal order kembali. Karena kenapa? Ya semua orang sebagai pembeli pasti mengecek mana yang murah, selain kualitas bagus teman-teman, mana yang murah harganya, dan salah satu pelayanan juga itu pembeli akan beralih ke situ. Jadi ingat teman-teman, hal terpenting dalam menjual itu adalah pemerataan distribusi. Karena itu yang saya lakukan selama saya bekerja, baik dari pertama kali saya bekerja jadi sales, naik hingga menjadi terakhir posisi saya sebagai kepala cabang. Dan alhamdulillah saya sekarang sedang merintis usaha, ya doakan aja udah supaya bisa besar teman-teman. Ini itu aja dulu teman-teman ya, saya udah mau nyampe nih, lagi nganter barang ke konsumen, ke toko juga. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Saya akan perlihatkan usaha apa aja yang saya lakukan, yang saya jalankan, dan produknya apa aja sih. Teman-teman bakal lihat di video selanjutnya.
Tapi teman-teman juga bisa request ya, request video apa yang akan saya bahas, ya mungkin tentang riwayat pekerjaan saya, atau tentang tentang dunia sales dan marketing, karena saya juga bergerak dari awal dulu dunia sales marketing, dan bagaimana cara meningkatkan penjualan teman-teman, misalnya teman-teman yang bagi usaha, dan bagaimana mencari penghasilan yang bagi teman-teman terkena dampak pemberhentian oleh perusahaan teman-teman. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di video selanjutnya, dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.